وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Oke, kita insyaallah pada duha kali ini akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di hadis tentang hukum membaca Al-Fatihah dalam salat. Ada beberapa hadis atau beberapa versi lafal dan redaksi hadis yang disitir oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di kitab Bulughul Maram ini berkaitan dengan qiraatul Fatihah fi shalah, membaca Al-Fatihah dalam salat. Baik, mungkin pada pertemuan kali ini kita mencukupkan tema ini aja insyaallah karena pembahasannya cukup panjang dan rinci. Oke, baik. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khairan. Hadis Ubadah bin As-Samit ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi, Ad-Daraqutni. Dan redaksinya beliau yaitu Ibnu Hajar kumpulkan ada 3. Yaitu redaksi pertama la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Redaksi kedua la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Dan redaksi berikutnya ya dengan ada perbedaan sedikit ya. Tapi maknanya serupa. Nah, di sini kita akan bahas lafal-lafal dalam hadis ini insyaallah taala. La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an atau dalam redaksi berikutnya bi Fatihatil Kitab. La salata, tidak sah salatnya gitu. Oke, la salata di sini nafyun lisihah, yaitu menafikan keabsahan, kesahihan, sehingga tidak mujzi, yaitu tidak menggugurkan kewajiban dan hukumnya tetap wajib, tetap harus sholat, tidak ada perubahan dan tidak dianggap oleh syariat. Ketika adalah, yaitu menafikan, kemudian ada suatu isim yang merupakan makna perbuatan, maka kata para pakar usul fikih ada beberapa probabilitas atau kemungkinan maksud dari penafian ini. Apa yang dinafikan? A, kesahihannya. B atau B yaitu kamal, kesempurnaannya. Kalau menafikan, yang dinafikan adalah kesahihannya, maka ini berarti amalan tersebut batil,
tidak sah. Kalau yang dinafikan adalah kesempurnaannya, maka amal tersebut tetap dianggap sah, namun tidak komplit, tidak sempurna. Ya begitu ya. Nah, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab berarti maknanya kan kalau makna harfiahnya begini, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di salat itu. Itulah pembahasan kita tuh itu. Apa hukum membaca Al-Fatihah dalam salat? Gitu ya. Baik sendiri, berjamaah, jadi imam atau makmum. Pokoknya apa hukum secara global, apa hukum membaca Al-Fatihah dalam salat? Dan kalau tidak baca Al-Fatihah, konsekuensinya itu sah salatnya atau tidak sah salatnya. Itu loh. Itu yang dibahas tuh itu. Nah, di sini kan menafikan la salata. Tidak ada salat, harfiahnya begitu. Maka jumhur ulama mengatakan la di sini perannya menafikan keabsahan atau kesahihan. La salata itu la tasihhu salatu. Ya, tidak sah salatnya bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun ada dari kalangan Hanafiyah yang memahami la di sini bukan la nafiyah li shihah, bukan la menafikan keabsahan atau kesahihan, bukan. Melainkan bagi mereka la di sini adalah menafikan kesempurnaan salat. Ya. So what Hanafiyah says is totally different. Yaitu berbeda dengan apa? Dengan apa yang dikatakan oleh jumhur ulama. Ana pakai bahasa Inggris sedikit biar antum agak bingung sedikit, enggak apa-apa. Ana senang lihat antum bingung sedikit. Jadi apa yang dikatakan jumhur itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Karena apa? Karena faktor pemahaman. Ya. Memahami huruf la saja itu udah berbeda antar dua kubu ini. Ya. Dan ini memberikan kita nuansa dan faedah serta cakrawala fikih. Kalau dalam fikih ibadah saja, yang mana ini kaitannya dengan daily life kita, salat sehari-hari kita gitu loh. Untuk urusan yang sangat vital dalam salat itu aja terjadi perbedaan pandangan. Apalagi kita sebagai makmum salat berjamaah. Ini terjadi perbedaan pandangan. Anda enggak mengatakan perbedaan pandangan ini adalah suatu kebaikan secara total. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya dalam khazanah fiqih, untuk ranah ibadah yang lebih diutamakan gitu loh. Maka memahami satu huruf saja itu bisa terjadi dua kubu yang berbeda pandangan. Maka apalagi dengan ranah yang kaitannya dengan muamalat dan ahwal syakhsiyah serta kaitannya dengan yaitu qada, ya apa namanya, pengadilan dan semisalnya. Ya begitu loh. Ibadah itu inovatif enggak, ikhwan? Ibadah itu sifatnya inovatif dan fleksibel enggak sebenarnya? Atau statis aja, pakem dengan Al-Quran dan Sunnah? Mana jawaban yang benar, ikhwan? Ibadah, urusan ibadah. Inovatif. Pakem dengan banyak standar Al-Quran dan Sunnah udah. Ya kan? Adapun muamalah, ada basic dari Al-Quran dan Sunnah jelas, tapi secara praktikal dan kenyataan inovatif enggak? Ketika yang sudah ada pakemnya saja, itu karena cara memahami suatu nas itu berbeda, itu bisa menimbulkan perbedaan pandangan, maka apalagi untuk masalah apa? Muamalat yang sifatnya inovatif, dan inovasinya tidak akan berhenti, ya enggak? Sebagaimana kata iklan motor, inovasi tiada henti, ya enggak? Maka akan ada namanya nawazil dan mustajaddat namanya. Istilahnya namanya nawazil dan mustajaddat.
yaitu suatu atau perkara-perkara yang sifatnya baru, tidak ada sebelumnya, dari akad-akad, dari metode dagang dan seterusnya. Itu sangat banyak dan kompleks, sehingga dengan dalil yang sudah ada di Al-Quran Sunnah, ulama-ulama kontemporer pun kadang-kadang atau bahkan sering berbeda pandangan mengenai ini dan itu. Pernah nggak antum melihat, bukan polemik sebenarnya, tapi agak booming, perbedaan pendapat di antara asatidzah Ahlus Sunnah mengenai hukum GoFood? Ya enggak? Apa hukum GoFood? Ada yang mengharamkan dari ustadz kita, ada yang mengatakan halal, nggak masalah. Itu, ya. Ketika perbedaan pandangan di masalah ibadah saja yang sangat vital seperti ini bisa dimaklumi, padahal berkaitan dengan rukun dari rukun sholat, dan kita tidak mencederai satu orang sama sekali gitu, maka mudah-mudahan yang muamalah itu lebih ringan lagi. Ya begitu. Itu faedah. Jelas di sinilah salata. Jumhur ulama dan ini lebih sahih mengatakan tidak sahih, tidak sah salat tanpa apa? Tanpa membaca Al-Fatihah. Liman lam yaqra bi ummil Quran. Bagi orang yang tidak membaca Al-Quran. Orang ini baik imam, baik makmum, atau yang sholat sendiri. Makanya kebanyakan ulama menganggap membaca Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Termasuk rukun sholat. Bahkan di antara nama surat Al-Fatihah namanya As-Salat juga itu sendiri. Taib, liman lam yaqul bi ummil Quran. Bi fatil kitab atau bi ummil Quran. Dan ummul Quran di sini maknanya induk. Di sini maknanya induk, bukan ibu. Ya ibu ya induk. Tapi kan ibu itu kan untuk manusia dan jin. Nah, induk ini untuk manusia, jin, binatang dan sesuatu yang sifatnya maknawi, maka ini yaitu induk. Al-Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Um. Dan itu bukan namanya ibu terus membahas parenting, enggak. Ya, Al-Um membahas fikih dari awal sampai akhir. Ya, maksud dari sini kitab induk untuk fikih. Ummul Quran yaitu induk Al-Quran. Apa maksud dari Ummul Quran? Kenapa disebut Ummul Quran? Karena di dalamnya terkandung segala makna secara ringkas dalam Al-Quran, itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Kemudian dinamakan juga Bifatihatil Kitab. Fatihatil Kitab yaitu surat yang membuka Al-Kitab. Dan opening, namanya opening. Opening itu yang bagus seperti ada prolog, prakata. Yang mana prolog atau prakata ini? Muqaddimah. Di dalamnya itu terdapat kesimpulan secara short, secara pendek, kesimpulan apa sih yang ada di buku ini secara komplit. Gitu loh. Seolah-olah khulasah dan ringkasan yang sangat ringkas, tapi cabang-cabangnya itu terjelajah ke semua dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Dan itulah yang sebenarnya memang Al-Fatihah, pembuka Al-Quran, dan fungsinya juga menjadi mind mapping untuk mengetahui apa sih isi Al-Quran. Isi Al-Quran tauhid, hukum, dan kisah. Tauhid, akidah, hukum, fiqih, dan kisah untuk mengambil ibrah agar menambah keimanan dan beramal. Gitu. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu nggak ada yang receh, nggak ada satupun kisah Al-Quran yang kurang berarti, nggak. Semua kisah Al-Quran itu bermakna tinggi maknanya dan juga bisa dipelajari sampai kapanpun. Jadi tidak ada kisah dalam Al-Quran itu tidak cocok untuk zaman sekarang. Mungkin kondisi memang nggak seperti sekarang. Ya, kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Dan kadang bahkan untuk dilogikakan dengan logika sekarang nggak masuk misalnya. Tapi tetap bisa dan harus dipelajari
Karena ibrahnya sangat banyak. Coba sekarang kalau misalnya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar misalnya yang ada di hadis Nabi SAW. Coba dari tanah Syam, kemudian dibawalah itu Siti Hajar bersama Nabi Ismail yang baru berapa hari dibawa dari Syam ke Mekah. Dan pada saat itu tidak ada bis, tidak ada kereta, tidak ada pesawat. Kalau pakai logika sekarang, itu gimana caranya? Allahu a'lam. Tapi kita diwajibkan untuk menerima dan mengimani yang mana ketidaktahuan kita akan metode perjalanan tersebut itu bukan berarti tidak ada metode saat Nabi Ibrahim dan istrinya dan anaknya berjalan ke Makkah. Entah dengan cara apa, Allah lebih tahu. Dan tidak perlu kita gali, imani. Ya. Taib. Jadi ada kisah tauhid dan hukum dalam Al-Fatihah. Nah, Islam mementingkan pembacaan Al-Fatihah ini di setiap salat. Agar kita selalu betul-betul ingat kerangka inti dari Al-Quran dan isi dari Al-Quran dengan Al-Fatihah itu. Berulang-ulang. Di sini repetitif. Sehari bisa minimal 17 kali. Baik mendengarkan atau membacanya. Ya, maksud dari repetition seperti ini, yaitu pengulangan seperti ini, mentasbit dan mengingatkan, mengokohkan dan mengingatkan. Mengokohkan bagi yang iling, mengingatkan bagi yang lali, gitu. Ya, karena kita hidup apalagi di zaman modern banyak sekali awarid dan hal-hal yang membuat pikiran kita itu enggak kembali ke Al-Qur'an, enggak kembali ke agama. Pas ketika salat, kita diingatkan dengan membaca atau mendengar Al-Fatihah sehingga track kita, pikiran kita kembali lagi kepada Al-Qur'an. Segala apa yang kita pikirkan, problem yang kita hadapi, apapun itu, sebenarnya itu kuncinya ada di Al-Quran. Dan segala kunci di Al-Quran itu secara short, secara ringkas, itu semua terkandung tidak secara langsung terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Itulah signifikasi surat Al-Fatihah untuk dibaca di setiap salat. Maka dikatakan bahwasanya surat Al-Fatihah pembuka dalam salat dan pembuka untuk Al-Quran, maka tidak boleh ada seseorang ketika salat membaca apapun ayat sebelum surat Al-Fatihah. Harus baca Al-Fatihah dulu. Taib. La salat liman la yaqra bi Fatihil kitab. La tujzi'u salatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Dan juga dalam redaksi lain dari Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian itu membaca sesuatu di belakang imam kalian. Maka kami katakan, kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Iya. Maka kata Nabi SAW, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kalian baca apa-apa di belakang imam kalian kecuali hanya surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini yang hadis yang terakhir ini atau redaksi terakhir ini yang menguatkan pendapat sebagian ulama bahwasanya walaupun di belakang imam wajib baca Al-Fatihah. Tapi kita lihat sekarang. Para ulama sebenarnya para ulama itu bersepakat ya akan wajibnya membaca Al-Fatihah bagi imam, bagi makmum, bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Itu semua ulama sepakat. Bagi imam dan bagi yang sholat sendiri, semua ulama sepakat untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat mereka. Dan sholat tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah. Ya. Namun gini, dalam madhab Abu Hanifah atau pendapat Abu Hanifah rahimahullah dan salah satu riwayat dari madhab dari Imam Ahmad rahimahullah, pendapatnya begini, tidak lazim dan tidak mesti baca Al-Fatihah, tapi kudu baca Al-Quran. See the difference?
Antum ngelihat atau antum tahu perbedaannya apa pendapat ini? Umumnya ulama bilang gini, untuk yang jadi imam atau jadi makmum wajib baca Al-Fatihah, rukun. Nah, Abu Hanifah rahimahullah, ada juga salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad mengatakan yang wajib adalah yang penting maca Quran. Ngerti nggak di sini? Yang penting apa? Baca Quran. Karena apa? Karena faktor ayat di surat Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dalil. Juga dalil kedua, hadis tentang seorang sahabat yang tidak benar sholatnya disuruh ulang, dan kata Nabi SAW, ya udah ketika berdiri, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Taib. Faham di sini ikhwan? Apa yang membuat mereka berbeda pendapat di sini? Walaupun yang sahih nanti adalah jumhur ulama jelas. Yaitu bahwasanya para ulama sepakat, yaitu jumhurnya sepakat baca Al-Fatihah rukun salat dan wajib bagi siapa? Imam dan orang yang salat sendiri. Adapun yang jadi makmum itu nanti kita bahas nanti. Oke? Antum imam, maka bagi jumhur rukun dan wajib antum salat. Antum apa? Baca Al-Fatihah. Kemudian ada pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan yang diwajibkan itu adalah membaca Al-Quran di salat. Dan membaca Al-Quran itu enggak harus apa? Al-Fatihah. Gimana pemetaannya? Benar apa? Paham enggak ikhwan? Ya, karena kalau pemetaan ini belum paham, ada terusin agak bingung juga nanti antum, ya gitu. Nah, dalil yang dipakai jumhur ulama apa? Ya dalil yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di kitab antum ini. Ya, mereka memahami ini sebagai sumber primer untuk menjadi dasar dan dalil bahwasanya Al-Fatihah ini wajib dan rukun. Nah, dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah dari Al-Quran dan juga hadis, yaitu surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah ma tayassara minal Quran. Ma di sini termasuk sighah umum, yaitu umum, ya, enggak dikhususkan Al-Fatihah atau apa. Enggak, apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Gimana bisa paham? Paham Pak pandangan Abu Hanifah? Pakai dalil enggak kira-kira? Pakai dalil. Kemudian juga hadis yang Nabi SAW mengatakan kepada orang sahabat yang kurang benar salatnya, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dua dalil. Ya, dua dalil. Kemudian jumhur menjawab, ya, jumhur menjawab begini. Gimana jawaban jumhur gimana jemaah? Setelah antum komparasikan dua pendapat dan dalil masing-masing, coba lihat dalil yang umum yang mana? Yang dipegang siapa? Abu Hanifah atau jumhur? Abu Hanifah dalil umum banget ya. Adapun jumhur megang dalil khusus. Nah, logikanya gini. Ketika ada dalil yang umum di bab yang sama dengan di bab suatu bab dan ada dalil khusus, maka yang umum dibawa ke khusus. Ngerti nggak kira-kira antum? Jika ada dalil umum di tema nih, di suatu tema ada dalil umum, kemudian ada dalil khusus, maka mana yang lebih dipertimbangkan? Dalil khususnya. Kif? Paham gak ikhwan sekalian? Gak paham? Paham ya? Perkataan Allah Azza wa Jalla, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah pada saat salat apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini kan kelihatannya umum. Kemudian dalam hadis, iqra' ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagimu
dalam Al-Quran bacalah. Ini kan umum banget, apapun. Tapi dalam hadis yang disebutkan yang kita pelajari, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ada pengkhususan di sini bahwasanya yang dibaca apa? Al-Fatihah. Dan bisa dimaknai yang kedua, bisa ditafsirkan begini. Ayat Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, bisa dipahami begini. Yang mudah bagimu dari Al-Quran kira-kira apa? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu mudah. Gimana bisa paham enggak? Jadi jawaban pertama bahwasanya dalil umum dibawa ke dalil khusus. Jawaban pertama. Jawaban dari jumhur yang kedua bahwasanya dalil Al-Quran yang disebutkan Abu Hanifah dan dalil hadis yang beliau sebutkan itu tafsirannya adalah Al-Fatihah. Maka makna ma tayassara minal Quran yaitu Al-Fatihah. Artinya apa? Faqra'u Al-Fatihah gitu. Juga di hadis tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran yaitu tsumma qra' fal Fatihah. Itu maknanya. Jadi ada dua jawaban ya dari jumhur dan itu yang sahih bahwa saya bagi imam dan yang munfarid salat sendiri itu wajib atau sebagai rukun baca Al-Fatihah. Paham di sini, kawan? Makmum baca Al-Fatihah. Makmum tadi imam dan yang salat sendiri. Adapun makmum di sini insyaallah. Makmum habis ini insyaallah. Oke? Adapun kalau imam enggak baca Al-Fatihah sengaja batal salatnya. Kalau dia sudah sampai gerakan berikutnya ya. Baik, kemudian bagaimana dengan pembahasan berikutnya? Bagaimana dengan hak makmum? Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Jika dia bermakmum dan ada imamnya gitu, dia wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Ini makmum yang masih ada imamnya ya. Adapun kalau makmum ini sudah selesai, imam ini selesai salatnya dan dia masbuk, makmumnya masbuk, kemudian bangkit lagi untuk nambah rakaat, maka ini posisinya dia munfarid atau makmum sekarang? Munfarid, sudah salat sendiri, sehingga kembali ke track yang tadi wajib baca Al-Fatihah. Itu ingat gitu. Taib. Makmum baca Al-Fatihah atau tidak kalau dia masih berimamkan seorang imam? Maka sebenarnya di sini ada tiga pendapat ulama. Ada tiga pendapat ulama. Pendapat pertama populer, pendapat kedua cukup populer, dan pendapat ketiga tidak begitu populer. Tapi pendapat pertama menyatakan bahwasannya wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum ya di salat sirriyah dan jahriyah. Di salat sirriyah dan jahriyah, dan tetap itu sebagai rukun bagi makmum. Ini pendapat pertama, yaitu wajib secara mutlak. Wajib secara total semuanya, baik dia salat di sirriyah, zuhur, asar, atau salat jahriyah, subuh, maghrib, isya, salat id, salat gerhana, salat tarawih, salat tahajud kalau memang berjamaah, atau salat lain yang berjamaah, Jumat, ya, baca Al-Fatihah tetap. Tadi mau salat sirriyah kek, mau jahriyah kek, baca Al-Fatihah tetap. Ya, bagaimana kok pendapat mereka tentang salat mayit, salat jenazah? Masuk nggak di sini? Masuk juga tetap. Sehingga tidak, karena tetap namanya kan salat jenazah salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Alkitab. Faham di sini, kan? Maka salat jenazah masuk nggak di sini? Masuk. Gitu. Makanya kata para ulama, parameter suatu gerakan yang seperti sholat, gerakan sholat atau salah satu gerakan sholat, parameter disebut sebagai sholat adalah ketika memang ada Al-Fatihah di situ. Adapun jika tidak ada Al-Fatihah di situ, maka itu tidak disebut sholat. I give you an example. Contoh. Sujud sahwi sholat bukan? Sujud sahwi sholat bukan? Sujud sahwi termasuk bagian dari sholat, karena itu kan kaitannya dengan sholat. Nah, jebak antum ya. Sujud syukur sholat bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak ada
Al-Fatihah. Sujud tilawah salat bukan? Bukan. Karena tidak ada Al-Fatihah. Sujud syukur tilawah bukan? Tilawah bukan. Sujud syukur salat bukan? Bukan, karena tidak ada Al-Fatihah. Gitu kan? Baik. Maka berangkat dari itu, sujud tilawah harus dalam suci atau tidak? Tidak. Oke, paham di sini? Sujud tilawah harus dalam suci atau tidak? Tidak mesti. Ya. Paham enggak, ikhwan? Antum sujud tilawah ngerti sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang antum lakukan ketika membaca ayat sujud atau mendengar ayat sajdah ayat sujud. Walaupun mendengar doang, antum enggak baca. Walaupun mendengar, antum sujud. Jadi bukan hanya pas baca doang. Jadi dengar, misal bahkan mendengarkan audio toa masjid misalnya, baca ayat sajdah, antum sujud. Paham di sini, kawan? Itu ketika lagi jalan nih. Ya, ada orang baca Quran, surat Al-Hajj misalnya, kemudian ada ayat sajdah. Antum sujud enggak? Antum tahu ini ayat sajdah, antum sujud enggak, ikhwan? Ayo jawab. Antum dengar doang loh, dengar doang. Antum sujud enggak? Habis BAB, habis dari WC, keluar dari WC, dengar emak antum baca ayat sajdah. Antum sujud enggak? Sujud, tapi jangan di depan emak antum, nanti kira nyembah. Sujud enggak? Sujud. Taib. Emak antum enggak sujud. Maka antum sujud enggak? Sujud. Walaupun habis dari WC. Karena sujud tilawah itu bukan salat, sehingga tidak melazimkan adanya hadas, tidak melazimkan suci. Ya, paham di sini, kan? Kemudian sujud apa lagi tadi? Sujud syukur. Ya, misalnya anak antum lahiran. Anak antum lahiran, berarti antum kakek dong. Istri antum lahiran. Antum sujud syukur. Padahal antum habis dari WC. Maka ini sah enggak sujud syukurnya? Sah. Karena sujud syukur bukan salat. Walaupun dalam keadaan berhadas enggak masalah. Kemudian sujud apa lagi tadi? Udah ada lagi enggak tadi setelah itu? Sujud tilawah udah. Sahwi udah enggak? Itu salat, bagian salat. Sujud apa lagi? Udah ya, sujud itu dong ya. Sujud syukur, sujud tilawah udah selesai. Oke, itu tidak bukan salat, berarti boleh sujud seperti itu dalam keadaan berhadas. Oke. Maka parameter salat itu adalah jika ada Al-Fatihah di dalamnya. Kalau enggak ada Al-Fatihah bukan salat. Lalu ulama yang mengatakan wajibnya ini rukunnya secara mutlak, mereka mengatakan kalau misalnya makmum itu enggak baca Al-Fatihah ya berarti enggak dianggap bersolat, enggak dianggap solat. Dan ini pendapat yang sebenarnya populer kalau dari mazhab yang 4, ini pendapat Syafi'iyah populer. Karena Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, tetap wajib. Tetap wajib. Ya. Dan dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i dalam masalah ini itu dalil yang tadi yang disebutkan dalam kitab antum itu. Yaitu 3 dalil tadi, tetap wajib. Bahkan itu yang dalil terakhir yang ada di kitab itu, yaitu jangan kalian lakukan itu kecuali Al-Fatihah. Itu memperkuat mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang mengatakan tetap wajib baca Al-Fatihah walaupun di salat jahriyah. Artinya imam baca Al-Fatihah, ya antum tetap ada kewajiban untuk baca Al-Fatihah. Ini pendapat pertama, tapi lagi kita rinci lagi. Ya, ini pendapat pertama, tapi kita akan rinci lagi. Pendapat kedua belum ya, nanti pendapat kedua. Nah, pendapat yang pertama ini, pendapat pertama ini kemudian terbagi ya menjadi 2 nantinya ketika sedang membincangkan salat jahriyah. Kalau membincangkan salat sirriyah yaitu seperti zuhur, asar, maka ulama-ulama ini dia pada sepakat, mereka pada sepakat. Makmum baca Al-Fatihah, ya antum juga sepakat, anda yakin. Tapi kemudian untuk salat jahriyah, maghrib, asar dan seterusnya, isya dan lain-lain, di antara mereka ada yang mengatakan makmum baca Al-Fatihah pas imam lagi diam. Makmum baca Al-Fatihah pas imam lagi diam.
Kalau ternyata makmum ini enggak mendapatkan space of time, momentum untuk diamnya imam sehingga dia bisa baca Al-Fatihah, maka ya udah dia baca aja Al-Fatihah walaupun imam lagi baca surat. Ya. Gimana dipahami sini? Ini Pak, ini adalah cabang pendapat dari ulama pertama nih yang melazimkan wajib tutup semuanya. Ulama kedua dari golongan ini hendaklah wajib membaca Al-Fatihah di diam-diamnya imam. Kalau imam punya saktat, yaitu punya masa-masa diam. Ya. Ya dia oportunis saja gitu. Cari kesempatan, celah-celah gitu. Ya. Kalau misalnya gimana? Nah ini masalahnya kalau misalnya imamnya nggak ada diamnya sama sekali. Imamnya mazhab Hanbali. Ya. Kemudian jemaah di belakang mazhab Syafi'i. Sengaja imamnya. Enggak ada jeda, enggak mau ada jeda. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan satu nafas. Jadi enggak memberikan celah untuk makmum baca Al-Fatihah. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim langsung. Ya, jadi makmum lah. Kok dikasih saya gitu kan. Nah, terus gimana? Mungkin pendapat kedua ini lebih mentolerir. Kalau misalnya emang nggak ada space, nggak ada celah untuk membaca, karena imam nggak diam, makanya udah dengerin aja. Kenapa? Karena listima bagi mereka menyimak Al-Quran di konteks ini lebih afdol daripada dia baca. Gimana? Paham nggak di sini? Ini seolah-olah ya, ulama yang ini seolah menggabungkan pendapat pertama dengan pendapat kedua nanti. Jadi gini, kalau yang sebenarnya pendapatnya ini bagus nih. Yaitu kalau di sholat sirriyah itu jelas antum wajib baca Al-Fatihah. Kalau di sholat jahriyah dilihat. Ini pendapat keduanya nih, pendapat B. Kalau di sholat jahriyah dilihat. Kalau ternyata you have no chance, antum nggak ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah karena dengerin imam, maka mendengarkan imam lebih didahulukan daripada antum baca Al-Fatihah. Begitu, ikhwan. Tadi pendapat ulama 1B ini itu kayaknya mau mengkompromikan antara yang melazimkan harus baca Al-Fatihah secara total dengan yang membolehkan tidak baca Al-Fatihah karena ada imam. Taib. Kenapa kok yang ulama yang B ini agak cukup toleran? Lihat pendapat kedua. Tadi pendapat pertama ya, pendapat pertama apa? Wajib baca Al-Fatihah baik salat sirri atau jahri. Pendapat kedua, wajib baca atas makmum di salat sirri, tapi enggak perlu baca di salat jahri. Isya, subuh, maghrib, udah enggak perlu baca. Ini pendapat kedua. Ya. Pendapat kedua ya. Beda sama pendapat 1B ya. Nah, pendapat kedua ini perkataan Imam Malik. Dan ini perkataan lawasnya Imam Ahmad Syafi'i, tapi mazhab resmi Imam Syafi'i, kemudian qaul jadidnya adalah pendapat pertama, wajib. Ingat ya, mazhab Syafi'i termasuk yang sangat ketat dalam masalah baca Al-Fatihah. Harus baca Al-Fatihah bagi makmum walaupun di sholat jahr. Ya. Tapi pendapat kedua ini, kalau sholat jahriyah enggak usah baca, enggak apa-apa. Yang penting sholat sirriyah saja. Oke? Oke. Ana pengen nanya ke antum. Sebenarnya dua pendapat ini yang populer udah.
Ya. Nanti Anda tanya ke antum. Ini pendapat ketiga dulu. Pendapat ketiga. Wajib diam atas makmum di salat jahriyah dan sirriyah. Kalau salat berjamaah makmum harus diam. Atau bukan, maksudnya di sini nggak harus diam-diam banget. Antum kalau mau baca di salat sirriyah, tapi nggak harus. Ini mazhab Hanafiyah. Sehingga nggak apa-apa kalau antum jadi makmum, walaupun salat zuhur, antum diam, nggak apa-apa, nggak baca Al-Fatihah. Ini mazhab apa? Hanafiyah. Gimana, paham ikhwan? Ini perlu, ini semua ini perlu, ikhwan. Emang ini khilafiyah, tapi ini khilafiyah yang you deserve to know it gitu. Antum berhak untuk mengetahuinya. Sekarang antum lihat, ikhwan. Banyak gak jemaah kaum muslimin makmum yang gak baca Al-Fatihah? Hah? Bahkan baru kemarin anak rasain di, mungkin karena anak nggak tahu juga ya gimana dia bacanya. Cuman anak yakin orang ini nggak baca. Ya karena kan kadang kita kalau ada jemaah samping nih yang ngeselin, itu kadang-kadang kita kan kayak ngelirik kesel gitu ya. Ada kemarin anak waktu di masjid Baitur Rahman MRC Cikunir. Bukan orang situ kayaknya, bukan orang situ. Itu pemuda itu kayaknya ngeselin sholatnya itu, gerak mulu, gerak terus, ya. Dan anak yakin nggak baca dia, anak yakin. Orang kayak gini kerasa banget feelnya ini sholatnya itu kayak nggak pernah dididik gitu. Tapi juga ada yang lebih jelek daripada itu. Waktu di Musola Zainiyah di Pasar Kaget Rawajati belakang Kalibata Mall, itu udah mungkin 13 tahun lalu lah. Tapi karena orang ini spesial, Ana sampai sekarang masih ingat. Cuman nggak tahu siapa orangnya. Samping Ana itu sholat dari awal sampai akhir, dia tahap. Jadi habis dia sampai selesai. Itu kayaknya sampai akhir hayat dia gimana syahadatnya itu. Gitu. Wah, Masya Allah. Kemudian ketika Anda belajar fikih, Anda curiga dia mazhabnya Hanafiyah. Paham gak maksudnya? Ngerti gak maksud Anda? Karena apa? Gak baca Al-Fatihah, gak baca surat. Karena menjadi makmum gak wajib. Karena antum gimana cara baca Al-Fatihah jika dalam waktu 3 detik selalu Alhamdulillah Rabbil Alamin, kepotong semua, hancur maknanya. Jangan-jangan mazhabnya Hanafiyah ini. Ya, kecuali kalau dia punya penyakit, semoga Allah sembuhkan. Tapi ketika itu Anda nggak ngapa-ngapa, nggak ngelawan, nggak apa. Tapi ini orang sholat apa gitu kan? Ini kan mungkin kebiasaan, mungkin jadi kebiasaan didahak-dahakin akhirnya keluar. Itu setiap berapa detik tuh kayak gitu terus. Taib. Jadi ada 3 pendapat ini. Pendapat pertama, wajib secara total untuk makmum baca Al-Fatihah. Tapi nanti terpecah menjadi 2 pendapat ya. Yang kedua, gimana yang kedua? Membaca pada sholat sirri wajib, pada sholat jahri enggak wajib. Yang ketiga, enggak wajib sama sekali baca Al-Fatihah baik sholat sirri atau jahri. Ini mazhab Abu Hanifah. Sekarang apa yang nanya ke antum ya kawan, tolong antum jawab salah satu dari antum atau 2 orang. Apa perbedaan mazhab 1B dengan mazhab kedua? Ingat mazhab 1B tadi apa? Wajib membaca wajib membaca Al-Fatihah di salat jahriyah dan sirriyah, tapi ketika jadi makmum di salat jahriyah maka tetap wajib, cuman melihat keadaan. Kalau ternyata enggak bisa atau imam tidak mendengar, imam tidak diam, maka apa?
mendengarkan imam baca lebih afdol daripada dia membaca Al-Fatihah. Itu pendapat 1B ketika salat jahriyah. Ngerti nggak ikhwan? Dan pendapat kedua yang tadi antum tulis. Taib. Sebutkan apa bedanya pendapat 1B dengan pendapat yang nomor 2. Fadhal. Ayo, jawab. Sebutkan mana sisi perbedaan ini mana? Antara pendapat 1B dengan pendapat nomor 2. Silakan. Ajibu. Jawab teman. Jawab. Anda nggak mau lanjut kalau antum mau jawab. Siapa ya Fadl? Dimas, jawab Dimas. Ayo, thalabul ilm. Jawab. Atau belum paham? Apa bedanya, ikhwan? Di mana letak perbedaannya pendapat 1B dengan pendapat 2? Ayo. Atau gini aja sebelumnya, Anda pengen survei dulu. Mana pendapat yang selama ini antum pakai? Anda nggak mengatakan antum salah atau benar? Dua itu apa? Tidak baca saat jahar. Are you sure? British tuh gitu, are you sure? Kalau American, are you sure? Kalau Banyumas, yakin kowe gitu. Mas bro, Pak, antum pendapat yang mana? Nomor 2. Kenapa? Karena Pak Andik nomor 2. Jokowi. Siapa namanya Subhan? Vicky. Mana? 1A. Syafi'i banget antum. Keluarga antum NU. Iya. Mama dia. Masa gak? Nomor 2. Alit lagi Arif. 1 yang A. Hasan. Nama antum Hasan siapa? Hasan Nasrullah. Dari Libanon antum ya? Hasan siapa? Masya Allah, bagus banget teman-teman. Hasan Nur Fakhruddin. Bagus, cahaya, kebanggaan agama. Masya Allah. Iya. Pahudin. Itu Anda nggak tahu. Kalau yang itu Anda nggak tahu. Coba antum dapat mana? Syekh Hasan. 1A. Syafi'i banget. Antum 1A. Kobayashi. Fatwa. 1A. Yu. Ini siapa antum siapa? Hari Nur Fadilah. Hari siapa? 1A. Tadi 1A juga antum. Masya Allah. 1A. 2 antum? 2 mertua 1A. Taib. Banyak yang bilang nomor 2 nih. Sekali lagi Anda coba antum bedakan nomor 2, berapa nomor 2 dengan pendapat 1B. Ayo itu dulu. Nanti akan ada tanya lagi, survei lagi. Bedakan apa bedanya pendapat 1B 1B dengan nomor 2. Pasti ada beda. Pendapat 1B gimana? Tetap wajib. Jadi akidahnya tetap mewajibkan gitu untuk baca Al-Fatihah di salat jahriyah. Tapi dilihat konteksnya, kalau misalnya imam nggak memberikan kesempatan buat mau membaca, maka lebih afdol dia mendengarkan imam aja. Kan lihat sebagian imam kalau habis waladhdallin amin, imam kadang memberikan jeda nggak, saktah gitu, enggak? Lah kalau nggak dikasih kayak gitu terus imamnya baca terus, maka 1B mengatakan ya udah dengerin aja. Ya, kewajibannya lebih berat ke dengerin. Paham di sini? Dan di rakaat ketiga, kalau rakaat keempat baca nggak wajib 1B?
Rakaat ketiga keempat, wajib baca nggak 1B? Tetap wajib. Iya, wajib. Salat jahriyah. Pendapat kedua. Pendapat kedua. Apa tadi bilangnya? Wajib di salat sirriyah, tidak wajib di salat jahriyah. Oke, berarti pendapat kedua apa bedanya dengan 1B? Bedanya adalah pendapat kedua, rakaat ketiga dan keempat salat Isya wajib baca enggak? Wajib baca enggak? Wajib baca enggak? Ayo. Ngerti ya, Ikhwan? Salat jahriyah itu kan satu paket ya, Ikhwan. Satu paket. Salat jahriyah itu Isya berarti 4. 4-nya salat jahriyah, Ikhwan. Ngerti enggak bedanya sekarang? Belum dapat? Nih. Salat sirriyah adalah salat zuhur, asar. Rakaat 1 sirriyah enggak? Rakaat 2 sirriyah, 3 sirriyah semua. Oke? Salat jahriyah adalah salat maghrib, isya, subuh. Oke. Salat subuh, rakaat pertama jahri, rakaat kedua jahri. Jelas itu. Maghrib, rakaat pertama jahri, rakaat kedua jahri, rakaat ketiga tetap disebut jahri karena ini maksudnya salat jahriyah satu salat jahri. Ngerti? Maka wallahu alam jika di sini mazhab kedua tidak mewajibkan untuk salat jahri, artinya ketika doa ketiga dan keempat antum enggak baca Al-Fatihah enggak wajib. Tapi dianjurkan untuk baca Al-Fatihah, ngerti enggak? Ngerti bedanya dengan yang 1B? 1B pas salat maghrib di rakaat ketiga merasa wajib enggak untuk baca Al-Fatihah? Wajib dan wajib pasti baca. Kalau enggak baca Al-Fatihah batal dia batal salatnya, enggak sah. Pendapat kedua, bukan 1B. Pendapat kedua, di salat maghrib, rakaat ketiga, dia meyakini wajib atau enggak baca Al-Fatihah? Enggak. Oke, sekarang Ana paham enggak deh? Oke. Rethinking. Pikir ulang. Kira-kira antum 1B atau yang tadi bilang 1B dan 2. Apakah antum masih di 1B atau antum masih 2? Gimana? Fikih? Oh ya, 1A. 1B. Tadi antum nomor 2 ngomongnya. Iya. Berarti antum ikut mazhabnya Ibnu Taimiyah. Seperti antum Ibnu Qayyim ini kayaknya. Masak apa tadi? Tadi jawaban antum apa, Mas? 2. Sekarang apa? Masih 2. Masih 2. Oke. Antum, Arif? 1A. 1A tadi ya, 1A. Ini samping antum 1A ya tadi ya. Tadi apa milihnya? 1A. 2. Masih 2 sampai sekarang. Berarti antum di salat jahri maghrib rakaat ketiga enggak merasa wajib baca Al-Fatihah. Enggak merasa wajib. Oke, ini istiqomah dia. Ya. Siapa yang nama antum lupa? Fatwa. 1A ya, 1A. Antum? 1A. Tadi 2 ya. Sekarang berapa? 1B. Sama berarti sama Ibnu Qayyim ya. Sama ya? Tadi 2 bukan? Sekarang 1B. Masih 2. Sama yang depannya istiqomah. Antum? 2. Masih 2. Beneran. Nanti maghrib antum pas rakaat ketiga antum enggak merasa wajib baca Al-Fatihah loh, beneran, Oke, yakin itu? Antum? 1B dari tadi 1B atau memang tadi 2? Masya Allah. Ya antum 2. 1A tadi ya? Abu Dimas. 2 masih 2. Yang tadi 2 sekarang 1B pulang kalian semua. Iya.
Jadi begitu ikhwan. Nah, jadi ketika antum merasa di rakaat ketiga itu merasa wajib baca Al-Fatihah, berarti antum 1B, bukan 2. Berarti antum ikut bagaimana mazhabnya Ibnu Taimiyah. Dan itu Anda pendapat 1B, Anda lebih ikut ke 1B. Jadi sebenarnya ya berarti apa ya? Jadi melihat ke konteks untuk apa? Rakaat pertama maghrib, rakaat kedua maghrib atau isya dan subuh itu kontekstual aja. Kalau misalnya antum ada opportunity untuk membaca Al-Fatihah, wajib baca. Kayak misalnya imamnya diam setelah amin gitu. Karena imamnya mungkin mazhab Syafi'i, karena sebagian beberapa ulama Syafi'i menganjurkan untuk adanya jeda antara antara amin dengan baca surat. Karena apa? Faktor apa? Memberikan kesempatan bagi jemaah untuk baca Al-Fatihah. Gitu Pak. Nanti kalau misalnya antum di masjid-masjid terutama masjid tradisional, amin, terus diam imam, ya antum jangan benerin, koreksi, antum bilang alif lam mim gitu. Lah kenapa gue belum baca lu udah benerin gitu kan. Dia itu apa, imamnya sedang memberi apa? Kesempatan. Nah antum baca Al-Fatihah bagi yang 1B. Ya gitu. Adapun bedanya 1B sama 1A apa bedanya? 1A kalau nggak ada kesempatan nih, imam nggak ngasih kesempatan, ya situ harus tetap baca Al-Fatihah. Gitu ya. Kenapa keunikan 1B ini kenapa ikhwan? Karena menggabungkan banyak dalil. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Jika diperdengarkan kepada kalian Al-Qur'an, maka nyimak dan diam. Gitu loh. Ini perintah Allah, diam, simak. Nah, ketika imam baca terus, kita nggak ada kesempatan untuk baca Al-Fatihah, maka menyimak dan diam itu lebih afdol daripada kita baca Al-Fatihah, lebih diunggulkan dari rukun Al-Fatihah ini. Begitu. Ada di antara antum pengikut mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah, wajib diam atau lebih baik diam bagi makmum baik salat jahriyah sirriyah. Oke, sebagian orang itu berdiam. Allahu Akbar. Walaupun salat zuhur. Enggak baca Al-Fatihah, enggak baca apa, dan enggak. Lah terus enggak, kalau misalnya kita ikut mazhab ini nih misalnya. Kira-kira salat zuhur sepi banget itu. Ya. Dan karena enggak baca, terus imamnya bacaannya walaupun sirri, Al-Fatihah, Al-Ghasyiyah. Lama banget kata mamung gitu. Mamungnya kesel kan karena lo enak baca, gue diem nih gitu. Gitu kan? Baca lah, gitu kan? Tapi kalau kita pakai mazhab pertama, ya, mewajibkan baca, dan mazhab kedua wajib baca surat sirri, ada amal yang kita lakukan. Kan yang membuat kita itu bikin kesel atau merasa lama sholat itu karena apa? Pertama, enggak ada, bacaan kita kurang atau khazanah keilmuan kita untuk bacaan kurang. Gitu. Ya seperti itu ya, kawan. Baik. Kenapa mazhab Abu Hanifah? Kenapa mazhab Hanifah gini? Karena ada hadis, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang dia punya imam, dia sholat sama imam, maka bacaan imam itu bacaan buat dia. Itu dasar atau landasan dipegang oleh mazhab Hanafiyah. Ingat itu. Kalau antum nanti ke tanah Haramain, insyaallah semoga Allah taala mudahkan anda juga antum untuk umrah, antum akan menemukan banyak dari orang-orang yang bermadzhab Hanafi. Maksudnya ajaran dari mazhab Hanafi. Misalnya Pakistan, India, dan beberapa negara yang akhirnya Tantan, ya, Turki juga, itu rata-rata ajarannya mazhab Hanafi. Ketika mereka sholat menjadi makmum, mereka diam, nggak bakal baca Al-Fatihah. Walaupun di sholat sirri, diam. Gitu. Kenapa? Karena itulah dari mazhab Hanafiyahnya kayak gitu. Beda dengan kita nih, orang-orang kita, misalnya orang Jawa ya, mbah-mbah Jawa tuh, ya. Karena tahu ini Syekh ini setelah amin nggak memberikan kesempatan langsung baca Al-Quran, maka mereka tetap
baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Padahal imam lagi baca karena mengikuti mazhab 1A yaitu mazhab siapa? Syafi'iyah. Itu. Jadi pengetahuan kita akan madhab ini membuat kita tuh pertama cakrawalanya luas. Kedua, kita akan memaklumi mengapa negara ini, kaum muslimin negara ini kayak gini cara ibadahnya. Mengapa ini kayak gini cara ibadahnya? Mengapa kita kayak gini cara ibadahnya? Bahkan di Indonesia sendiri, antara yang pengikut tradisionalis yang banyak pengikut mazhab Syafi'i dengan mungkin kita yang banyak pengikut mazhab Ibnu Taimiyah, ini berbeda. Treatmentnya berbeda. Begitu. Antum pernah nggak dikaji di masjid Ikhwan Sunnah, masjid Sunnah gitu? Setelah amin jeda. Pernah nggak? Jarang, hampir nggak ketemu. Habis amin langsung baca. Ya langsung baca ayat atau surat gitu. Nggak ada jeda. Kalau jeda malah kicau juga. Oh kayaknya lagi bingung nih imamnya mau baca apa nih. Saya kasih masukan Qul huwallahu ahad gitu. Biar cepat ya. Baik, seperti itu ikhwan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.